Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mulai ibadah, kita akan menjawab satu pertanyaan, yaitu tentang apakah Tuhan masih peduli di saat hidup kita kacau. Kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu namanya Daud. Kita pasti tahu semua ya Bapak Ibu ya. Daud adalah seorang yang luar biasa. Dia dikenal sebagai raja besar, pemazmur, dan juga seorang yang berkenan di hati Tuhan. Namun, sebelum mencapai kemuliaannya itu, Daud pernah hidup di dalam kekacauan dan juga ancaman. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari 3 pengalaman Daud yang menunjukkan jawaban Tuhan, di mana ketika hidup kita terasa kacau. Yang pertama, poin pertama, yaitu Tuhan hadir di tengah kekacauan. Ayatnya di dalam Mazmur 34 ayat 19. Saya bacakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Mazmur 34 ini ditulis oleh Daud saat ia mengalami kejaran dari Saul. Dia bersembunyi dari kejaran Saul. Bahkan pernah berpura-pura menjadi orang gila di hadapan Raja Akis supaya nyawanya selamat. Ia bukan hanya dikejar, tapi ia harus mengalami namanya fitnahan, juga dikhianati, dan hidup dalam pelarian bertahun-tahun. Namun, di tengah kekacauannya itu, Daud menyadari bahwa Tuhan tidak meninggalkannya. Dari poin pertama ini, apa yang kita bisa pelajari? Saat hidup kita menjadi orang benar seperti Daud, walaupun ada kekacauan dan ancaman, bahkan penderitaan di dalam hidup kita, kita bisa merasa yakin bahwa hadirat Tuhan itu nyata dan tetap penyertaan Tuhan pasti kita alami. Poin yang kedua, yaitu Tuhan peduli terhadap setiap air mata kita. Di dalam Mazmur 56 ayat 8, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Jadi Bapak Ibu, Mazmur 56 ini juga ditulis oleh Daud saat ia ditawan oleh orang Filistin di Gat, dalam kondisi yang ketakutan dan penuh dengan tekanan. Daud merasa sendirian karena dikejar-kejar oleh bangsanya sendiri dan berada di wilayah musuh. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas yang tadi kita sudah baca, bahwa air matanya itu tidak sia-sia, tetapi air matanya itu dianggap oleh Tuhan sebagai harta yang berharga. Jadi air mata Daud tidak pernah diabaikan oleh Tuhan. Poin apa yang kita bisa pelajari dari poin nomor 2 ini? Saat kita merasa hidup kita ini terlalu berat, kita merasa hidup kita ini tertekan, dan kita hanya bisa merasa menangis hanya dalam kesendirian, ingatlah bahwa setiap air mata kita pun juga disimpan oleh Tuhan. Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Poin yang ketiga Bapak Ibu, kita belajar Tuhan mampu mengubah kekacauan menjadi kemuliaan. Ayatnya di dalam Mazmur 30 ayat 11. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Mazmur ini Bapak Ibu juga ditulis oleh Daud itu sebagai ucapan syukur atas pemulihan Tuhan di dalam hidupnya. Banyak teolog yang sebagian besar begitu Bapak Ibu ya, dia mengatakan kemungkinan besar. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Daud setelah ia mengalami kejatuhan besar. Kita tahu kejatuhan besarnya yaitu waktu ia melakukan jatuh dalam dosa dengan Batseba dan Tuhan memulihkannya. Dan juga kemungkinan yang lain yaitu pada saat Daud pulih dari masa-masa dukanya. Apa yang kita bisa pelajari Bapak Ibu? Daud itu tahu Bapak Ibu bagaimana rasanya berkabung, menangis, bahkan juga merasa hancur. Tetapi ia juga mengalami bahwa Tuhan masih mengubahnya, bahwa Tuhan bisa mengubah semuanya menjadi sukacita dan tarian. Dari poin ketiga ini kita bisa belajar apa Bapak Ibu? Kekacauan yang kita alami hari ini bisa jadi bahan untuk Tuhan membentuk kemuliaan dalam hidup kita. Seperti yang Daud pernah jatuh, tetapi tetap disebut sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau hidupmu terasa kacau, doamu belum dijawab oleh Tuhan, dan hatimu sedang luka, ingatlah Tuhan sanggup memulihkan Daud, dan Tuhan pun juga pasti sanggup memulihkan saudara. Mari kita sebelum mulai ibadah, kita satu tiga doa. Terima kasih ya Tuhan, kami sekarang datang di hadapan-Mu Tuhan dengan hati yang haus dan jiwa yang rindu akan Engkau. Kami percaya Tuhan melalui setiap kekacauan kami, Engkau tetap setia dan Engkau hadir karena Engkau Allah yang peduli kepada kami. Saat ini kami akan memulai ibadah, hadirlah di tengah kami,
Jamalah setiap hati dan nyatakan kuasa firman. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin.